Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita sudah memasuki bagian akhir pada tahapan analisis SWOT. Pada minggu yang lalu, tahapan terakhir kita sampai pada plotting, yaitu kita memplotkan berdasarkan hasil perhitungan yang kita buat pada diagram analisis SWOT. Posisi di mana kita meletakkan atau menentukan di kuadran mana, itulah yang nantinya akan menjadi titik fokus ketika kita melakukan pembuatan strategi. Walaupun untuk setiap kelemahan, kekuatan, peluang maupun ancaman nanti di semua strategi itu kita buat, tetapi berdasarkan hasil plotting tersebut itu yang akan menjadi fokus nanti. Jadi banyak strategis itu dominan pada kuadran di mana kita memplotkan titik tersebut. Setelah kita tahu posisi di mana titik plotnya, kita akan membuat diagram matriks SWOT. Nanti semua faktor strategis dituliskan kembali berdasarkan hasil pembagiannya, entah itu masuk ke kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, itu semuanya dituliskan di sini faktor strategisnya. Lebih jelasnya seperti ini. Ini saya mengambil ilustrasi atau contoh yang minggu lalu dibuat seperti ini. Sudah dibagi-bagi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian dibuat matriksnya, dimasukkan kembali. Tolong diperhatikan, buatlah penomoran yang berbeda untuk masing-masing faktor strategis di setiap SWOT-nya. Saya contohkan misalnya untuk yang kekuatan, penomorannya saya menggunakan huruf kecil. Sedangkan pada kelemahan saya gunakan huruf besar. Pada peluang saya gunakan angka seperti ini. Sedangkan pada ancaman saya gunakan angka Romawi. Dan angka biasa saya gunakan angka Romawi. Tujuannya adalah ketika nanti kita membuat strategi misalnya SO. SO itu adalah strategi yang menggabungkan antara kekuatan dan peluang, nanti di-crosskan seperti ini. Misalnya ini dengan ini 3 dengan ini 1, ini 1 dengan ini 3, atau ini 1 dengan ini 2, dan seterusnya. Demikian pula pada WO, nanti bikin strategi di sini itu untuk menjawab yang mana, misalnya antara 1 dan AB, atau 1 dengan BC, atau 3 dengan CD, atau misalnya 1, 2, 3 untuk menjawab A saja di sini boleh. Yang penting setiap komponen yang ada di sini, misalnya kita ada dengan ini, harus semuanya terwakili. Jangan hanya menjawab ini saja tapi di sininya enggak, semuanya harus terwakili. Namun untuk komponennya itu tergantung dari faktor strategisnya, apakah dari ini 1, ini 3, ini 2, ini 1, bebas. Yang penting semuanya terjawab, atau dari ini 1, ini 1 juga boleh. Contohnya seperti ini yang sudah dibuat pada materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini contohnya adalah untuk matrik SO, strategi SO. SO itu antara kekuatan dan peluang. Di sini ada berbagai faktor strategis di peluang, faktor strategis di kekuatan. Kemudian strategi yang akan kita buat apa? Ini contohnya adalah sistem integrasi dalam bentuk silvopastura atau sistem integrasi pola silvopastura. Faktor strategis apa yang bisa terkait dengan strategi ini? Jadi intinya di sini kita itu memanfaatkan peluang
Demikian juga memanfaatkan kekuatan untuk membuat strategi untuk mencapai paradigma. Saya ulang lagi, di sini adalah sistem integrasi dalam pola Silvopastura. Strategi ini bisa menjawab misalnya di 1, 4, dan 5. 1. Peluang integrasi dengan sektor lain. Terjawab. Kemudian 4. Dukungan pemerintah. Kelima, pasar dalam bisnis penyediaan hijauan pakan. Terkait semua ini dengan 1, 4, dan 5. Dan beberapa faktor strategis yang terkait ini nanti silakan didiskusikan, sehingga sebisa mungkin strategi yang kalian buat itu bisa banyak yang terwakili faktor strategis di sini, sehingga strategi yang ada di sini itu cuma beberapa saja. Jadi nggak harus satu, bisa misalnya semua, atau kalau memungkinkan bisa semua yang ada di faktor strategis ini bisa menjawab di sini dalam satu kalimat. Itu boleh, tapi jangan dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah bikin strategi yang lain. Contoh berikutnya adalah peningkatan mutu tanaman pakan melalui pengembangan teknologi tepat guna. 2. Ini dalam penguasaan ini bisa ditingkatkan melalui pengembangan teknologi ini. Kemudian 3. Dukungan teknologi budidaya ini juga bisa dimanfaatkan melalui strategi ini. Kemudian 4. Dukungan pemerintah. Jadi salah satu dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan terhadap riset-riset itu juga bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan mutu tanaman pakan sesuai dengan strategi ini. Dan kekuatan apa yang bisa dimanfaatkan? B, C, dan D. B, kemudahan budidaya. Jadi, implementasinya adalah dengan peningkatan mutu ini, budidaya tanaman pakan menjadi lebih mudah. Tanaman pakan menjadi tahan penyakit dan sebagainya, produksinya tinggi dan sebagainya. Dan C, kebutuhan ternak akan hijauan pakan. Jadi kebutuhan ternak yang kalau di sini kekuatan berarti perlu cukup besar kebutuhan ternak ini. Kebutuhan ternak ini juga didukung dengan adanya tanaman pakan, makanya perlu ditingkatkan mutunya. Kemudian D, ketersediaan jenis hijauan pakan introduksi. Nah, dari peningkatan mutu ini kita juga bisa memanfaatkan yang namanya, yang menjadi kekuatan di sini adalah pakan-pakan introduksi yang umumnya nilainya atau kualitasnya unggul. Kemudian strategi berikutnya yang kita buat misalnya adalah pengadaan bibit unggul. Pengadaan bibit unggul ini sebenarnya ini satu diubah saja, ini harus bisa ditambahin karena ini bisa untuk menjawab. Misalnya pasar bisnis ini hijauan pakannya cukup besar. Bagaimana cara kita memanfaatkan dengan pasar yang cukup besar ini? Ya, kita harus punya bibit unggul. Contohnya, setelah kita punya bibit unggul, kekuatan apa yang bisa kita tingkatkan? Misalnya, nah ini kebutuhan ini juga bisa terpenuhi karena kita memiliki bibit yang unggul. Kemudian karena bibitnya unggul, misalnya jadi mudah pemeliharaannya, tidak terserang penyakit dan sebagainya. Kemudian sifat tumbuh sebenarnya bisa karena ini sifatnya unggul. Karena sifatnya unggul, akumulasi bahan keringnya cukup tinggi. Ini menguntungkan dari sisi penggunaan hijauan pakan dan seterusnya. Kalian juga bisa menambahkan, misalnya ini sebenarnya sudah terjawab semua. Kalian mau menambahkan strategi lain juga bisa. Jadi silakan didiskusikan saja. Ini saya contohkan cukup tiga strategi ini, tapi bisa menjawab seluruh faktor strategis yang ada di kekuatan maupun di peluang. Oke, jadi setiap dalam matrik nanti kalian bikin strategi. Saya contohkan tadi SO. Kemudian yang ini strategi WO. WO itu yang kelemahan dan peluang. Jadi sistemnya begini. Jadi kalian memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan yang ada. Sedangkan yang di ST,
ST itu kalian memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada. Sedangkan pada WT ini yang umumnya paling susah dibuat strateginya, karena dua-duanya itu termasuk sisi negatif, yaitu kelemahan dan ancaman. Bagaimana strategi kalian untuk menghadapi dua sifat negatif ini, antara ancaman dan kelemahan? Kalian nanti silakan diskusikan bagaimana cara membuat strateginya. Contoh lain yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini contoh lain bagaimana cara memanfaatkan peluang dalam menghadapi kelemahan yang ada. Ini saya contohkan strateginya adalah peningkatan luas lahan sumber hijauan pakan melalui pola integrasi untuk mengatasi ketersediaan lahan. Di kelemahan ini ada keterbatasan. Nah ini nih, keterbatasan lahan secara khusus untuk produksi hijauan pakan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, salah satunya adalah dengan pola integrasi dengan sektor lain. Misalnya tadi silvopastura. Ini strateginya hampir sama, tapi komponen dari ininya berbeda. Karena tadi kalau yang di sini silvopastura itu karena dia bisa memanfaatkan peluang ini adanya integrasi dengan sektor lain, kemudahannya, kemudian kita juga bisa memanfaatkan tanaman-tanaman dengan sifat unggul yang dimiliki ini, kemudahan budidaya, kemudian kita klopkan dengan peluang adanya integrasi, sehingga kita bisa memilih tanaman-tanaman pakan unggul yang secara lingkungan itu bisa beradaptasi dengan sistem pola integrasi. Itu pemanfaatannya. Jadi agak sedikit berbeda ketika kita membuat strategi yang sama, namun faktor strategisnya berbeda. Nah, ini tadi peluang ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan ketika ada fakta bahwa ketersediaan lahan khusus untuk produksi hijauan pakan itu terbatas. Artinya kalau ketersediaan hijauan pakan di sini dimasukkan ke kelemahan, artinya ada keterbatasan, ada masalah di situ. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi itu adalah ini, adanya peluang integrasi. Sehingga strategi yang kita buat adalah peningkatan luas lahan. Jadi luas lahannya diperluas, diperbesar luas lahannya melalui pola integrasi. Kemudian strategi yang kedua adalah peningkatan produktivitas lahan sumber hijauan pakan. Dari strategi ini kita bisa memanfaatkan kemampuan peternak dalam penguasaan budidaya. Jadi walaupun misalnya ada kelemahan di B, C, E, B, produktivitas atau kualitas hijauan ini yang tidak terlalu bagus, kemudian ada C, pengadaan bibit skala besar ini mengalami kesulitan, kemudian E, ketersediaan lahan secara khusus ini juga terbatas. Kita bisa mengatasinya karena kita memanfaatkan adalah penguasaan peternak dalam budidaya, sehingga dengan harapan ada peningkatan kemampuan budidaya ini bisa mengatasi adanya ini yang B, C, dan E. Itu bisa terjawab. Bisa juga sebenarnya BCE ini diatasi menggunakan ini juga bisa sebenarnya. Itu tergantung sudut pandang kalian membuat strategi itu untuk menjawab yang mana. Strategi berikutnya adalah pengembangan teknologi dalam peningkatan kualitas hijauan pakan. Memanfaatkan teknologi ini tentunya butuh dukungan dari pihak ketiga, stakeholder. Salah satunya adalah misalnya yang ketiga ini dukungan teknologi budidaya. Jadi
Jadi ada ketersediaan teknologi yang bisa kita manfaatkan, misalnya teknologi dalam peningkatan mutu, teknologi dalam budidaya, penggunaan mesin yang sudah tersedia sekarang. Itu tuh peluang, tinggal kita memanfaatkan adanya teknologi yang tersedia itu untuk menjawab kelemahan yang ada di sini. Kelemahannya yang bisa terjawab adalah ini, teknik ini bisa diperbaiki, kemudian B, produktivitas ini bisa ditingkatkan, dan D, sifat fisik pakan selama pengangkutan itu bisa diperbaiki. Jadi misalnya terjadi penurunan sifat fisik pakan ketika kita melakukan pengangkutan, penurunan kadar air, pembusukan dan sebagainya, dan sehingga bagaimana kita membuat tujuan pakan itu dalam kondisi baik ketika kita melakukan pengangkutan. Jadi ketika diangkut dari kebun kemudian ke konsumen, itu tidak terjadi banyak kerusakan. Apa yang teknologi apa yang bisa diterapkan di situ? Misalnya dengan pengemasan, misalnya dengan pemberian bahan-bahan tertentu yang bisa membuat hijauan pakan itu tetap bisa dalam kualitas yang bagus sampai di tingkat konsumen. Jadi itu makna dari strategi ini. Kemudian strategi berikutnya adalah peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam peningkatan kualitas hijauan pakan. Ini memanfaatkan ini dukungan dana. Jadi pendanaan dari pemerintah itu sebenarnya tersedia, sehingga kita tinggal memanfaatkannya, misalnya dalam bentuk kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah atau stakeholder lain, sehingga dari kerjasama tersebut itu bisa mengatasi kelemahan yang ada di sini. Yang ini saya contohkan adalah A, B, dan D, hampir sama, yang sama dengan strategi sebelumnya. Itu bisa diatasi melalui dukungan pendanaan ini. Jadi riset tertentu atau penelitian tertentu memang dibutuhkan, tapi di lain pihak itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga kita butuh dukungan pendanaan, entah dari pemerintah pusat, entah pemerintah daerah, yang biasanya mereka memberikan skema-skema pendanaan dalam penelitian terutama untuk penelitian sains. Itu banyak sekali pendanaan, sehingga kita bisa memanfaatkan itu. Berikutnya adalah pengembangan teknologi sistem informasi hijauan pakan. Pengembangan teknologi ini penting dalam menjawab yang F ini. Jadi umumnya sistem informasi ini terbatas. Bagaimana cara mengatasi ini? Ya, kita kembangkan teknologinya, teknologi informasinya. Peluang apa yang bisa kita ambil untuk menjalankan strategi ini? Misalnya 3 dan 4. 3, adanya teknologi informasi itu sudah ada, kita tinggal menggunakannya. Dan kalau butuh pendanaan, kita tinggal ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah ataupun stakeholder lain. Jadi ini bisa kita maksudkan karena peluang itu ada, tinggal kita mengambilnya, karena tinggal kita memperjuangkan peluang itu atau mengambil peluang itu dan memanfaatkannya dengan baik untuk mengatasi kelemahan yang ada. Nah, itu strategi WO. Jadi opportunity dan weakness. Kemudian ini contoh tambahan saja, misalnya antara ancaman dan kelemahan. Nah, ini yang susah tadi karena sama-sama nilainya itu negatif. Tidak saya tuliskan, saya utarakan saja. Misalnya di sini ada perubahan tata guna lahan, sumber hijauan pakan, ini dukungan permodalan. Kita harus memaknai yang perubahan tata guna lahan itu seperti apa. Jadi ini maknanya adalah ada beberapa lahan yang dipakai untuk sumber hijauan pakan itu saat ini sudah mulai terjadi alih fungsi, misalnya untuk industri, untuk perumahan dan sebagainya. Nah, itu ancaman. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan kita
kita juga melihat kelemahan yang ada di sini. Jadi strategi kita bisa mengatasi dua-duanya ini. Bagaimana caranya? Di sisi lain lahannya terbatas, di sisi lain produktivitas, kemudian efisiensi, bibit unggul juga bermasalah, sifat fisik, ketersediaan lahan ini juga terbatas. Cara mengatasinya salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan lahan untuk hijauan pakan. Jadi dengan strategi ini pemanfaatan lahan, peningkatan pemanfaatan lahan atau efisiensi pemanfaatan lahan itu bisa mengatasi yang ini. Misalnya ini perubahan tata guna lahan dengan efisiensi yang tinggi, karena umumnya perubahan tata guna lahan ini ketika lahan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ketika lahan itu dimanfaatkan dengan baik dan itu menguntungkan, itu akan mengurangi resiko terjadinya alih fungsi lahan. Di sisi lain, dari peningkatan efisiensi atau peningkatan nilai guna lahan itu bisa untuk mengatasi keterbatasan misalnya lahan yang khusus ini. Jadi lahannya terbatas, kemudian di sisi lain ada ancaman. Salah satu upaya atau strategi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan lahan tersebut, sehingga di sisi lain dengan lahan yang tersedia itu saja lahannya terbatas. Nah, cara mengatasinya dengan lahan terbatas ya efisiensinya dinaikkan dengan pola budidaya atau manajemen yang lebih baik. Di sisi lain juga mengatasi atau mengurangi risiko terjadinya alih fungsi lahan. Karena kalau lahan itu menguntungkan, risiko untuk berubah fungsi itu akan juga lebih dikurangi. Nah, itu salah satunya. Permodalan. Jadi kalau ini tergantung interpretasi kalian untuk faktor strategis ini. Kalau di sini dukungan permodalan itu dimasukkan di ancaman, ini artinya sebenarnya dukungan itu banyak, sehingga memunculkan di sini adanya ancaman. Jadi ada persaingan dalam kita membutuhkan misalnya permodalan, karena banyak sekarang usaha-usaha atau industri-industri atau bisnis mengenai hijauan pakan itu muncul di berbagai daerah, sehingga itu memunculkan juga ancaman dalam dukungan permodalan ini. Jadi banyak orang berlomba-lomba, para pengusaha tersebut untuk mengajukan permodalan untuk mendukung atau meningkatkan usahanya. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman ketika kita tidak bisa mengambil peluang dari dukungan ini, sehingga menjadi ancaman. Di sisi lain, dari kelemahan-kelemahan tadi, entah di pembibitan, entah di produktivitas hijauan, ketersediaan lahan dan sebagainya, bagaimana cara kita mengatasi ini dengan kondisi yang ada? Salah satunya mungkin yang tadi, peningkatan efisiensi. Jadi dengan apa adanya yang kita miliki itu yang kita tingkatkan, sehingga dari misalnya kedua ancaman ini bisa kita atasi dari peningkatan efisiensi lahan tadi. Karena di sisi lain lahan terbatas, hijauan pakannya juga mungkin jadi terbatas. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ya dengan kondisi ancaman dan kelemahan ini, ya kita tingkatkan yang kita miliki dulu. Jadi tidak butuh permodalan dulu, karena kita hanya memanfaatkan yang ada. Nah, itu salah satu strategi yang bisa diambil ketika menghadapi dua kondisi ini. Jadi bisa terjawab semua dengan efisiensi tersebut. Termasuk nanti kalau ketersediaan informasi ini mungkin nanti ya kita menggunakan teknologi yang kita miliki dulu, misalnya hanya menggunakan misalnya laptop saja, handphone saja, atau gadget yang kita miliki untuk ini
membuat sistem informasi yang bisa kita buat dengan teknologi yang sederhana yang kita miliki atau software yang sederhana yang kita miliki, sehingga banyak orang bisa mengakses informasi hijauan pakan yang kita miliki. Demikian pula sifat ini juga kita bisa perbaiki melalui manajemen. Kalau tadi efisiensi itu juga hubungannya sama manajemen, kalian bisa masukkan pada strategi tersebut atau membuat strategi yang lain khusus untuk peningkatan manajemennya. Di dua-duanya bisa, yang penting adalah kita memanfaatkan yang ada, yang kita miliki saja, tanpa banyak menggunakan input dari luar, sehingga kita bisa lebih efisien atau lebih efektif dalam mengelola hal yang kita miliki dulu. Karena tadi ada ancaman mengenai perbantakan perbantakan dan dukungan permodalan, sehingga kita hanya menggunakan apa yang kita miliki saja khusus untuk strategi yang WT ini untuk bisa mengatasi kelemahan yang ada. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagian akhir dari analisis SWOT ini. Jadi bagian akhir dari analisis SWOT adalah kita membuat strategi berdasarkan faktor-faktor strategis yang sudah kita buat dan dominan strategi itu pada hasil plotting, di mana kita menempatkan titik pada kuadran. Jadi saya ulang lagi, pada analisis SWOT ini outputnya adalah strategi. Strategi kita buat berdasarkan SWOT dan dominan atau lebih fokus pada dimana kalian menempatkan titik pada kuadran. Nah, misalnya di kuadran 3 ya kalian banyak fokus atau banyak strategi yang kalian buat pada kuadran 3 ini, atau antara peluang dan kelemahan. Peluang itu O dan strategi WO yang kalian harus fokuskan untuk membuat strategi yang lebih banyak daripada strategi yang lain. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan dilanjutkan untuk tugas yang minggu lalu sudah kalian kumpulkan, itu dilanjutkan sampai dibuat matrik SWOT, matrik IFAS dan EFAS. Baik, terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Selamat siang dan selamat belajar.